Yang Ini di Lukas replay itu kan 24. hampir semua para nabi. Sabar, di sabar, replay sabar, itu, sabar, Tuhan. sabar, santai, santai dulu, santai ya. Di replay ulang Santai, gitu, santai. mulai dari penciptaan Sabar, di replay sabar. ulang. Iya, sabar dong. Karena nggak boleh mereplay. Oke. Saya ikutin kata-katamu, nggak boleh di replay ya. Oke. Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tertulis di mana ini? Jawab. Tertulis demikian, tertulis di mana ini? Tanya atau memberitahukan yang di replay? Aneh kamu itu. Ya saya tanya ini. Ini tertulis di mana? Enggak, Jawab. kamu bertanya atau Ya, mau jawab. memberitahukan yang firman yang di replay? Iya, saya tanya. Jawab. Ini tertulis di mana? Jawab aja gitu loh. Kenapa sulit? Ardiansa. Loh, Lagu kayak orang cerdas. Nggak bisa jawab. Kamu mau memberitahukan firman yang di replay atau mau bertanya? Lah ini replay bukan? Ayo. Ini replay bukan? Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada Itu hari bukan yang replay, ketiga. penggenapan dia datang. Apa yang Loh. tertulis bahwa Ini tertulis. bahwa ada yang Ini tertulis ini apa? di kitab para Tertulis ini nabi. apa? Ya, tertulis di mana? Tertulis di mana? Ayo. Di Yesaya, di Mazmur. Ya, berarti replay. Tertulis di Yesaya. Pahami dong Betul nggak? konteksnya. Pahami cara pemberitahuannya itu, pahami. Udah Pahami, bukan replay itu. udah. Dia memberitahukan sudah. bahwa Sekarang saya tanya kepada Anda. Kalau memang ini tertulis di Yesaya, tunjukkan kepada saya yang tertulis demikian. Saya nggak minta yang tidak demikian ya. Ini kan Yesus mengatakan. Sebentar. Dia kan nggak seperti itu kata-katanya, cuman Sabar. ada Ini- tertulis ini bahwa anak demikian. manusia akan menderita. Lah memang Oke, ada apa penjelasan di tertulis? Mazmur bahwa anak ini Oke. akan lahir, seorang Baik. anak akan Baik. lahir. Dia akan ditombak, dia akan ini kan baik. diberitahukan. Sabar. Di sini Yesus mengatakan ada tertulis demikian. Apa definisi demikian menurut Anda? Demikian itu apa artinya? Jawab. Halo, Wah, nggak bisa jawab. bukan mau belajar. Ini bukan kampus. Iya, demikian Ini bukan apa kampus, artinya? bro. Ini demikian ini apa artinya? Kayak Apa arti gitu demikian? aja harus kan sudah Loh, iya, dijelaskan Anda di ngerti nggak? perjanjian lama. Ya, Anda ngerti nggak? Paham Loh, nggak Anda sih? bisa jawab nggak? Sudah ada Anda penjelasan di Nah, izin perjanjian lama. Pak Iman, ini lawan saya nih, Ardiansa. Apa Wah, lawan saya. Aku aja nggak kenal kau. Kok diem? Ya, Ini terus. selamat pagi. Diem Oh. dulu. Gantian ngomong. Sebentar. Diem dulu. Begitu Ardiansa ya. mengenal Nabi, Iya, saya mengenal tanya Tuhan kepada itu Anda. dari Nabi, Saya tanya kepada bukan Anda. dari Musa ya. Sabar. Santai. Bisa nggak diskusi, bro? Bisa nggak diskusi? Jadi Kalau bisa Nabi diskusi, ini sia-sia membawa firman bro, itu bro. kalau Bro, dengarkan. Diam dulu. Saya tanya kepada Anda, ada tertulis demikian. Saya minta tolong, demikian ini artinya apa? Coba jawab. Jawab dulu. bahwa Jawab dong, anak mau diskusi manusia akan baik. menderita. Iya, demikian Apa ini yang artinya apa tertulis di demikian? Mazmur? Seorang Enggak, anak demikian. akan lahir. Astagfirullahaladzim. Saya tanya demikian ini artinya apa? Lah memang harus sama kata-katanya. Tapi Loh, enggak, arti Yesus demikian ini apa? memberitahukan apa yang tertulis, Saya apa tanya, yang dinubuatkan. saya tanya arti demikian. Apa definisi demikian? Apa? Jadi bukan firman replay seperti kita. Loh. Hey, arti demikian apa? Jawab. Apa? Jawab dong. Jangan Iya, lari kemana-mana. demikian lah. Apa memang maksudnya? Apa artinya? Apa Tertulis demikian? untuk- Definisi demikian dalam bahasa Indonesia apa? Iya, Apa artinya? sama. Seperti ada kesamaan. Seperti itu kan? Demikiannya artinya seperti itu, betul nggak? Iya, ada kesamaan.
Oke. Loh, bukan ada kesamaan seperti itu. Seperti itu. Pertanyaan saya, boleh nggak? Iya, memberitahukan kata-kata itu Iya, sama. sabar. Perkataan Sabar. Baik. pemberitahuan itu Oke, sama. sama. Oke, baik. Nubuatan Baik, sama. itu Oke, sama. Baik, sama, baik. Bukan Ini samanya tulisannya sama yang sama. tertulis kan? Ya, tulisannya sama. Ini tertulis bukan ini tulisannya? Ada Ini tertulis, tulisannya. ada pemberitahuan Tertulis. bahwa anak manusia Berarti tertulis akan menderita. demikian. Lah, memang Oke, ya. ada diberitahukan di Mazmur Berarti bahwa anak seorang berarti anak ada akan lahir. tertulis. Sabar. Berarti ada tertulis demikian. Boleh nggak? Kalau ternyata di Mazmur ada tertulis, tapi tertulisnya nggak demikian, boleh nggak? Boleh nggak? Kualitas diskusi kok begini banget. Nggak bisa. Nggak, jawab dulu pertanyaan saya. Aduh. Kalau di Mazmur ternyata ada tertulis, sabar. Dengarkan logika ini. Kalau di Mazmur Serah- ada tertulis, aduh, tapi ampun, sabar dong. Gua gantian kira dong kau ngomongnya dong. cerdas Sabar. gimana kau, ah? Nah, nggak bisa jawab. Nangis, kabur Nah, sudah dari saya sini, kasih kabur, tahu. nangis. Sudah saya jawab. Sabar. Memang Iya, ada baik. tertulis demikian Sebentar. seperti itulah pemberitahuannya. Bahwa seorang Ada anak. tertulis demikian atau ada tertulis seperti itu. Sekarang pertanyaan saya, kalau di Mazmur ada tertulis, boleh nggak tertulisnya Karena nggak itu bukan demikian? Boleh nggak? replay Loh, firman nggak dijawab. Ardiansa, Ini itulah nggak dijawab. tandanya bukan Saya replay firman. Saya ulang pertanyaan saya. Boleh atau tidak di Mazmur itu tertulisnya nggak demikian, boleh nggak? Boleh nggak? Di Mazmur itu memberitahukan seorang anak Saya nggak akan tanya itu. lahir. Saya nggak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Lalu Pertanyaan Yesus saya adalah. mengatakan Pertanyaan saya adalah, perbuatan bukan itu pertanyaan saya. diberitahukan. bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah, boleh atau tidak di Mazmur ada tertulis, namun tertulisnya bukan demikian, boleh nggak? Boleh nggak? Kamu paham enggak sih yang dimaksud demikian? Nggak Itu jawab. menyerupai pemberitahuan ini itu. Mirip pemberitahuan itu sama. Tapi Nggak, tulisannya itu tidak pertanyaan saya. sama itu. Saya ulang sekali lagi pertanyaan saya. Kalau di Mazmur ada kamu tertulis, itu. sabar ya. Kalau di Mazmur ada tertulis, sabar dong, dengarkan dong, gantian ngomongnya. Saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang ya. belajar atau apa ini? Ya, sabar. Saya ulang pertanyaan saya. Boleh atau tidak kalau di Mazmur ternyata ada tertulis, tapi tertulisnya bukan demikian, boleh atau tidak? Jawab. Boleh nggak? Jawab dong. Maksudnya jawabannya? di situ ada tertulis seperti ini. Ada tertulis demikian bahwa Nggak, anak nggak. manusia Bukan itu akan pertanyaan saya. Bukan ini, akan itu disiksa, pertanyaan akan saya. dibunuh. Bukan itu itu pertanyaan sudah saya. satu Saya ulang. makna itu. Bukan. Pemberitahuan itu yang bukan itu dimaksud pertanyaan Yesus. saya. Sudah satu Bukan. makna. Bukan itu pertanyaan saya. Saya ulang lagi pertanyaan. Saya ulang ya. Dengarkan baik-baik ya. Boleh atau jadi tidak? Itu kemana-mana boleh kalau atau tidak diskusi. pertanyaan saya. Sabar. Boleh atau tidak? Ini pertanyaan saya. Boleh atau tidak? Ketika di Mazmur ada tertulis, tapi tertulisnya bukan demikian. Boleh atau tidak? Jawab. Boleh enggak? A, boleh. B, tidak. Yang mana? Boleh nggak? Macet. Macet. Emangnya ada aturan harus sama. Loh ini? Lah ini tulisannya apa ini? Ini tulisannya ada tertulis apa? Apa Ya tulisannya? maksudnya ada tertulis pemberitahuan Ayo. itu, pemberitahuan Enggak, nubuatan jangan- itu jangan sudah ada kemaksud dulu, tertulis jangan itu kemaksud loh. dulu. Paham Jangan- enggak jangan sih bahwa kemaksud dulu. seorang Enggak, anak jangan- manusia akan dibunuh? Enggak, tunggu. Pertanyaan saya, tolong dijawab pertanyaan saya. Saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang udah 5 kali ya, 5 kali. Aja gua kira 5 kau kali. cerdas, Sabar. Satu pertanyaanku aja kau udah Iya, bingung kau. sabar. Jangan emosi. Jangan tantrum ya. Saya Jadi ulang kemana-mana pertanyaan saya lagi. kamu, bro. Boleh Jadi lari atau tidak kemana-mana, ketika di pembahasan dalam udah jadi Mazmur? ini. Loh, kenapa nggak jawab? Udah jelas-jelas Loh, kau kenapa? itu, kok. Kenapa nggak jawab? Kenapa nggak jawab? Sebentar. Ya udah saya Ya, jawab, sabar, udah saya sabar ya, jelaskan. sabar ya. Lah Ya, sabar, itulah sabar. pemahamannya, Saya ulang itulah pertanyaan saya. pengertiannya itu. Oke, boleh atau Bukan tidak? seperti yang kau maksud, Ya, boleh kau puas, boleh supaya kau atau puas tidak? gitu maksudnya. Sebentar.
Sebentar. Giliran jawabanmu, Boleh apakah atau tidak jawabanku di harus Mazmur? memuaskan hatimu? Apakah Boleh. jawabanku Sabar, harus... Kayamu diskusi begini sabar. Santai. Boleh atau tidak ketika di Mazmur ada tertulis, namun tertulisnya bukan demikian. Boleh atau tidak? Dijawab A, boleh, B tidak. Jawab. Sudah dijelaskan ya, Boleh kamu harus puas juga apa yang saya jelaskan. Ya boleh atau tidak? Ya boleh atau tidak? Jawab. Boleh nggak? Masalah boleh atau tidak, saya tidak bisa memutuskan itu. Tapi orang yang sudah... Nggak bisa jawab. Nah, kau turun. Susah kalau diskusi sama orang nggak ngerti. Assalamualaikum Ustaz Miftah. Salam. Kalau nggak bisa diskusi, nggak usah diskusi ya. Kalau nggak bisa diskusi, nggak usah diskusi. Ya, selamat Oke. pagi Ardiansa. Ya, selamat pagi. Ya. Tapi saya nggak kenal Anda ya di sini. Ya, Anda ya, kenal ya, saya ya, tidak ya, kenal ya, Anda ya, ya. Sepakat dulu kita ya. Ya, Anda kenal saya nggak kenal Anda ya. Terserah Anda. Iya, saya nggak kenal Anda soalnya. Iya. Ya, ini pertanyaan. Jadi Anda yang mengenal saya kan begitu, betul nggak? Iya. Iya. Memang begitu. Terserah Anda, Rata-rata oten begitu rata-rata. Iya, rata-rata terserah oten Anda, begitu. Terserah Anda. Ya, ini pertanyaan saya kepadamu Ardiansa. Kok tiba-tiba pertanyaan? Iya, aku ditanya. Kenapa nggak berani nanggapin? Bahas Kenapa Quran, nggak yuk. berani menanggapi? Enggak, Ya, kenapa ya, nggak berani ya, ya, menanggapi? Kita bahas Quran yuk. Berani Enggak, kita kenapa bahas nggak berani Quran. menanggapi yang tadi? Kan bahasan kita belum selesai tadi. Kita tanggapi sama-sama yuk. Oke, Dan aku tanggapi kepada saya, boleh atau tidak? Jika di dalam Mazmur ada tertulis namun tertulisnya bukan seperti yang dikatakan Yesus. Yesus mengatakan ada tertulis demikian. Ternyata di Mazmur tidak tertulis demikian. Ada tertulis tapi bukan demikian. Boleh nggak? Ya nggak boleh. Berarti harus demikian kan? Harus demikian. Tunjukkan kepada saya di mana tertulis sesuai dengan yang tertulis di dalam Lukas 24 ayat 46. Tunjukkan Ayo. kepada saya. Ayo. Tunjukkan. Ya, tunjukkan. Kalau ketika kamu udah bertanya, saya boleh bertanya balik. Iya, jawab dulu pertanyaan kita saya. bahas Silakan. Quran ya. Iya, dijawab dulu pertanyaan saya. Iya. Boleh. Silakan. Dijawab. Tunjukkan kepada saya di mana tertulis demikian. Harus demikian nih. Nggak boleh nggak? Harus demikian. Silakan. Bundir dia. Demikiannya gimana Ardi? Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Itu. Saya minta yang tertulis demikian. Saya nggak mau yang nggak demikian. Karena Yesus mengatakan demikian. Bukan saya yang mengatakan. Yesus. Silakan tunjukkan yang tertulis demikian. Silakan. Di dalam Mazmur. Di dalam kitab-kitab Para nabi. para nabi dan kitab Taurat Musa ada 3 di situ. Silakan tunjukkan di dalam 3-3-nya. Silakan. Lukas 24 ayat 46. Iya, dari ayat 44. Bacanya dari mulai ayat 44. Jangan potong-potong Iya, ayat dong. Lukas 24. Jangan dipotong-potong ayat. Jangan potong-potong ayat. Sampai 47 baca. Dibaca dari betul. Makanya, Betul. 44 kamu sampai bilang harus 47 betul. demikian. Demikian ada di Lukas 24. Baca. Coba baca. Coba baca di Lukas sebentar. Iya, Ini ini, tertulisnya, Lukas. tertulis sabar. Iya, di Lukas demikian nih. Lukas 24. Loh lah iya bro. Ini kan Nah, baca, mentret Loh, lawan kok saya, mencret? Loh, kok mencret? mentret lu, mentret orang lu. nggak ngerti lu. Kamu bilang. Coba dibaca dari ayat 44 bang. Tertulis demikian ya. Coba dibaca dari ayat 44 bang. Coba dibaca dari ayat 44. Dibacakan Coba dulu baca. ya, harus demikian. Coba. Kamu bilang kan harus Dari demikian. 44 Saya ya, bacakan dari 44 silakan. Saya bacakan ya, saya bacakan Ya, silakan. Katanya kepada mereka, ada tertulis. Loh, dari ayat 44 bang. Harus Dari ayat 44. Mesias 44. harus menderita. Loh, dari ayat 44 bangkit di antara bang. orang mati dan Ini orang denger denger nggak sih? Bang mau diskusi nggak? Mau diskusi nggak? Baik. Kalau mau diskusi dengarkan orang ngomong dong. Ya, kalau mau diskusi dengarkan orang ngomong. Ada di mute kan kalau nggak tertib. Yang tertib dong diskusinya ya. Coba baca dari ayat 44. Yesus mengatakan tertulisnya di mana itu? Coba, kok tertulis di Lukas?
Wotolnya itu loh. Coba tunjukkan kepada saya sesuai dengan perkataan Yesus di ayat 44. Coba Lukas 24 ayat 44. Silakan baca ayat 44. Kenapa nggak berani baca? Nah, di mute dia nggak nyadar. Ngomong sendiri sih. Ngomong sendiri di mute nggak nyadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardi, Caca. Waalaikumsalam Bunda Rahma. Dan orang Waalaikumsalam. Itu si Kace ya, itu si Kace yang pernah disuapi itu. Lanjut. Ini Muhammad Kaci kan? Iya. Coba buka. Ngomong sendiri dia. Iya, coba dibaca dulu di ayat 44. Baca. Dibaca di ayat 44. Silakan, dibaca di ayat 44. 44 baca dulu. Kenapa takut? Kenapa takut? Baca Yesaya 53. Iya, kenapa takut baca ayat 44? Kenapa takut? Dibaca dong. Kenapa takut baca ayat 44? Kenapa? Oh, ini KC, ternyata KC yang udah di penjara itu ya, teman-teman ya. Waduh, kena lagi nih, jangan-jangan. Yang penghujat. Bahaya ini. Ini kena lagi loh ini. KC ini bentar lagi. Waduh. Siapakah yang percaya kepada kita yang kami dengar, dan kepada siapakah Bukan itu, ayat 44 bukan Tuhan itu. dinyata. Kan Bukan kamu itu, bilang ayat tertulis demikian. 44. Bukan itu. Seorang Ayat hamba 44 bukan Tuhan itu. akan menderita. Ini Bukan itu ayat 44. Siapa dia? Ayat 44 bukan itu. Loh. Ayat 44 bukan itu, Bro. Mencret kau, mencret. Loh, kok mencret? Eh, Bukan itu mencret ayat kok, 44. mencret. Lu kok nggak ngerti? Loh, ayat 44 dibaca, ayat 44 baca dong. Kenapa takut gitu loh? Kalau bisa diskusi nggak? Kalau nggak bisa diskusi turun, gitu loh. Kenapa ini MKC ini? Ayat 44, 45, 46, 47. Nah, itu baca. 44, 45, 46, 47. Baca, jangan potong-potong ayat dong. Gimana sih? Baca dulu nih, ada ayatnya. Di Oh, 44 ada apa? ya. Yesus katakan di mana? Tertulis di mana? Yesus katakan tertulis di mana Yesus? Iya, tertulis di Yesaya 53. Ada Loh, dua enggak, kepada Yesus- Nabi. Yesus katakan di mana Kau aja? bilang aja, kamu bilang Yesus- kan dia buat Yesus katakan- demikian kan? Yesus Dia buatkan katakan- demikian itu Sabar, adalah sabar. dari para Sabar. Sabar. nah, Apa sih ini orang? Nabi. Oh, kayak gini sih ini MKC kayak gini ini. Dari mana? Ini KC ini kayak gini nih. Ini MKC ini. Botol kali jadi orang. Ya Allah, astagfirullahaladzim, rocos terus ini. Kalau diskusi yang Kamu bilang bagus, harus- Bro. Kalau diskusi yang bagus. Ya kalau diskusi yang bagus dong. Diskusi yang bagus dong. Diskusi yang bagus. Aja. Lo enggak dibaca dari ayat 44. Yesus mengatakan ini saya bacakan ya. Saya bacakan. Yesus mengatakan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Sabar dong, kan saya lagi bacakan. Sabar dong. Lo kok tantrum? Gimana ini host? Saya lagi baca lo ini. Sabar. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang lo kok dipotong-potong nih, gimana lah ini? Ini bisa diskusi nggak ini Kau bilang sebenarnya ini? aja, demikian apa artinya? Mampus. Muak aku nilonya Bang Ardi. Maaf Bang Ardi. Gak bisa dia Bagus. Harusnya gitu dari tadi, telat Bunda Nora. dikerjain dulu. Si penggoda iman. Ayo Kristen yang naik lah yang bisa diskusi ya. Di sini kita sayang ilmu dari guru-guru kita, edukasi, tapi yang dihadapi latung semua kayak gini. Iya, sayang kali gitu loh. Kasihan saudara yang di bawah. Ya Bang Syarifudin. Kau mau ngapain lagi nih penggoda? Penggoda kalau bisa diskusi. Dalam 1 menit dia tidak menjawab pertanyaan saya, dalam 1 menit turunkan lagi. Naikkan aja nggak apa-apa. Dalam 1 menit dia nggak jawab pertanyaan saya, turun. Oke. Naikkan aja Bunda, nggak apa. Ya, ini udah tapi lagi apa dia? Lagi tabera. Kabur deh.
Mm-mm. Ngeri kali. Kok apa sih namanya? MCK, mandi cuci kakus. Itu nama dia sebenarnya itu CK Cornelius Tukaristing memang dari lahir. Cuma ngaku-ngaku murtadin. Padahal itu CK itu Cornelius apa itu kepanjangannya ya. Cuma dia pakai M katanya Muhammad KC. Gitu ya Bunda ya. Itu orang mana aslinya Bunda? Ketangkep di Bali kan dia kan? Iya, ketangkap di Bali. Kok belum kapok? Kok belum kapok dia? Itu masih ada sebulan ini masa lapornya. Setelah itu mungkin menghujat lagi. Harus wajib lapornya itu tinggal sebulan tuh katanya. Jadi itu tadi asli suaranya MCK, MKC asli. Bunda tahu? Cornelius Kosman namanya tuh, Cornelius. Iya, Bunda Kosman. tahu. Iya, itu tadi dia itu. Yakin Bunda? Iya. Kan udah Kalau sering aku sih- sering buka komal dia itu, sering buka komal dia suaranya itu. Oh, tadi dia pakai Kristen. Oh gitu. Bukan, oh ya ada yang bilang bukan. Gimana sih? Oke lah, lanjut silakan. Saya silakan kepada teman-teman yang di sini. Silakan Ustaz Miftah atau Bunda Nora. Silakan atau Cak Bunda Rahma, silakan. Mana Ini hotel? hotel udah pada nggak berani naik. Ayo Ten, ajukan ulti Ten. Tapi sambil menunggu Oten ya Bunda ya, Yesus katakan ada tertulis demikian, lu simple. Yesus tidak mengatakan ada tertulis tapi bukan demikian, nggak ngomong gitu Yesus. Yesus mengatakan ada tertulis demikian. Pertanyaan saya, boleh nggak jika ada tertulis dalam kitab-kitab terdahulu tapi tidak demikian, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya harus demikian. Kan Yesus yang ngomong demikian, bukan saya. Berarti kesimpulannya, saya minta dong yang tertulis demikian. Kalau yang Anda tunjukkan tidak tertulis demikian, tertulis tapi bukan demikian, saya nggak mau. Karena Yesus mengatakan tertulisnya demikian. Gitu loh. Jangan bohong-bohong gitu loh. Kami ini bukan umat yang gampang dibodoh-bodohin. Ya, itu baru misal kau tunjukkan Yesaya 53, kena lagi kau di situ nanti. Kena lagi kau di situ. Ada Zerah di situ, kena lagi ada Zerah. Umurnya udah lanjut, kena lagi. Yesus belum lanjut umurnya. Ayo, kena lagi. Jadi udahlah. Kalian itu mendingan berpikir bagaimana caranya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih bagus daripada kau harus ngoceh sendiri ke sana kemari yang tidak pernah ada kebenarannya. Itu kau tutupi sendiri, kau bohongi dirimu sendiri. Semakin Anda belajar dengan penuh rasa kejujuran, semakin sulit Anda menolak kebenaran. Ardiansah 2025. Lanjut. Masya Allah. Sah. 2026 ini, 2026 nih. Iya, itu perkataan quote saya 2025, Bunda. Astagfirullahaladzim. Ya untuk Ayo, Oten naik, teman. yang mau ajukan ulti silahkan ya Oten. Tapi ingat jangan lupa sama otaknya di bawah serta ke atas kalau mau diskusi ini Bang Ardiansyah ini loh. Jangan malu-maluin diri sendiri loh. Ayo silahkan Bang Penya. Kabur. Ya teman-teman, minta tolong dikencengin tap-tap layarnya, di-share, di-posting ulang ya teman-teman. Terus yang belum follow Bang Ardi di-follow. Terus yang belum follow apologet yang lain yang di atas di-follow-follow. Ada Bunda Nora, ada Bunda Rahma, ada Ustadz Miftah, semuanya di-follow-follow ya teman-teman ya. Yang belum follow Caca juga di-follow-follow. Teman-teman, terima kasih teman-teman yang sudah tap-tap layar, yang sudah kasih-kasih hadiah. Mana ya? Mana ayo? Naikin si GG itu. Si GG itu yang mana?
Ayo Oten, ada yang berani nggak? Atau Oten udah pada punah ini? Punah. Oke. Bang Hidayat. Bang Hidayat monitor. Ya, saudaraku yang seiman, mohon maaf kepencet ini. Oh iya siap. Siap. Dan Bang. layar kepencet. Siap. Lanjut abangku, Ardi, gas terus. Siap, Biar insyaallah. oten-oten tuh pakai akal sehatnya. Iya, betul. Ya, saya izin turunkan ya, Bang ya. Assalamualaikum siap. warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku nanti malam teman-teman, sekedar informasi, just information for you. Nanti malam jam 19.30 teman-teman, ya, jam 19.30 saya menanggapi Pendeta Bambang Nursena. Ini kan yang kalian lu-elukan gitu kan dari pihak-pihak kekristenan. Ardiansyah berani nggak lawan Pendeta Bambang Nursena, berani nggak? Ya, ini saya tunjukkan kesalahannya. Jadi di sini selamat menikmati kesalahan dari Bambang Nursena ya, teman-teman ya. Nanti malam jam berapa Ardiansyah? Jam 19.30. Di mana Ardiansyah? Di Ardiansyah Reaction. Ya, di subscribe channel ini. Ini channel saya yang untuk mereaksi, Ardiansyah Reaction. Ya, silahkan di subscribe. Ini banyak video, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 video, dan ini tayang nanti malam 19.30 ya teman-teman. Ardiansyah Reaction, screenshot Ardiansyah spasi Reaction dalam bahasa Inggris. Oke. Kalau diskusi lintas agamanya di sini. Itu udah aku follow itu. Yang ini Ardiansyah Arif ini. Iya, udah aku follow itu, Bang. Iya, oke. Kalau yang ini diskusi lintas agamanya. Nah, ini di sini. Kita live-kan di sini ya. Pagi-pagi Oten mencet di Ardiansyah Arif ya. Di Ardiansyah Arif, pagi-pagi Oten mencet gitu ya. Oke, thank you. Lanjut. Silakan. Mungkin Ustadz Miftah mau mempromosikan channelnya. Apa Ustadz Miftah? Channelnya? Mungkin Bunda Rahma juga, Bunda Nora juga, silakan. Aku ada channel YouTube ya, tapi belum ini sih, belum bisa live TikTok. Channelku ini ya teman-teman, sebentar aku tunjukkan. Gimana caranya ya menunjukkan? Harus ada Itu perangkat lain. caranya itu diklik tanda silang yang di pojok kanan atas Bunda, diklik. Itu terlempar. Iya terlempar. Iya. Gua kurang ajar Bunda Nora ini, masa sama Bunda Rahma kayak gitu. Bunda Nora nggak boleh Bunda. Ini Ngawur aja. YouTubeku ya teman-teman, tapi belum belum live TikTok. Perangkatku kurang bagus. Aku gaptek. Intinya aku gaptek. Mobilnya dijual aja Bunda. Nah itu Nih ya. besarkan Bunda Rahma, besarkan Cak. Aku Mana? melihat sekarang berapa Wih, Bunda subscribe Rahma ya? apologet, mantap. Baru berapa ya blur, teman-teman? Bunda? 400. 412. Tolong di subscribe ya. Aku subscribe Bunda, aku cari ya Bunda Rahma. Bunda Rahma Aku subscribe apologet. Tapi ada anunya nggak? Ada videonya nggak itu? Videonya baru berapa buah itu nih video-video begini. Ya udah, oke, nggak apa-apa. Udah aku subscribe Bunda. Udah. Bunda. Tolong ya netizen yang baik hati, Sudah aku subscribe Bunda. yang diberkahi Allah, tolong di subscribe ya. Jadi kalau 1000 baru bisa kita ini ya, 1000 subscribe baru bisa kita ini. Nah kalau udah 1000, Ya. yang 400 tolong dong please. Silakan. Udah Caca subscribe ya Bunda. Makasih banyak ya saudaraku saudariku. Iya Bunda. Sama-sama Oke. Bunda. Makasih banyak. Saya ingin menunjukkan beberapa hal teman-teman, beberapa hal yang berbeda Udah. gitu kan. Makasih banyak ya teman-teman. Lanjut. Iya. Ada beberapa hal yang berbeda. Apa bedanya channel Ardiansyah Reaction ini dengan
channel-channel diskusi lintas agama yang lain. Bedanya begini teman-teman. Kalau channel Ardiansah kalau channel diskusi lintas agama yang lain itu kan ya live gitu kan, sama kayak ini Ardiansah Arif ini sama live begini aja kan. Kalau yang Ardiansah Arif ini channel live diskusi. Tapi kalau yang channel Ardiansah Reaction beda. Ini adalah channel mereaksi beberapa pendeta ataupun teman-teman dari Kristen. Tapi juga saya tampilkan semua datanya di deskripsi ini. Di deskripsi, dan teman-teman bisa cek langsung link sumbernya di sini. Saya sertakan. Jadi link sumber yang ada di video saya sertakan di sini. Teman-teman tinggal klik, misal begini, Bang Ardi saya butuh manuskrip Quran. Tinggal buka channel Ardiansah Reaction, manuskrip Quran ada nanti. Bang Ardi saya butuh manuskrip Codex Vaticanus, saya kok belum nemu. Tinggal buka. Bang Ardi saya butuh manuskrip yang lain. Apa? Codex Fuldensis misal. Ada di sini. Ada. Jadi tergantung yang dibahas yang mana. Di sini ada teman-teman ya. Nah, judulnya apa dulu gitu kan. Ya misal ini Codex Fuldensis abad ke-6. Tinggal klik. Tinggal diklik begini. Celup. Nah, ini saya klik ya. Nah, langsung begini. Langsung menuju ke Wih, keren itu. Nah, ini langsung menuju ke linknya. Langsung menuju. Dan untuk mencari ini nggak gampang sebenarnya teman-teman. Nah itu, nah, tuh langsung menuju ke Codex Fuldensisnya, ya. Jadi manuskrip Quran, saya butuh manuskrip Quran Bang Ardi. Subscribe channel Ardiansah Reaction. Insya Allah nanti kalau pas waktu kita bahas Quran, manuskrip Quran pasti ada saya sertakan di deskripsi videonya di sini teman-teman ya. Itu bedanya. Oke lanjut. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, teman-teman ini sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat, terutama yang penasaran dengan manuskrip itu seperti apa sih. Ayo di subscribe teman-teman channelnya Bang Ardi. Ada juga channelnya Ustadz Miftah. Kalau Ustadz Miftah mau promosi silahkan Ustadz. Saat. Lanjut aja lanjut. Loh kok lanjut terus? Ada juga channelnya Caca. Channelnya Caca itu ada di bio. Bisa buka langsung di bio. Kalau Caca itu masih fokus ke subscriber dulu. Caca alhamdulillah 2 bulan udah dapat hampir 2000 subscriber. Belum 2 bulan sih. Masih 1 bulan lebih. Wih, udah 2000. Udah hampir 2000, 1900 kayaknya. Wih, mantap jiwa, Cak. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih fokus untuk subscriber, jadi targetnya Caca itu masih di sort doang. Di sort gitu. Bagus itu Mas Ardiansah bisa menjadi referensi kalau menulis karya ilmiah dan jurnal Scopus. Betul. Jadi ada rujukannya di situ. Saya sertakan link langsung dari. Itu bukan link abal-abal teman-teman ya. Saya nggak pernah menyertakan Wikipedia loh di situ. Itu bukan Wikipedia, bukan blogspot.com, bukan wordpress.com, bukan. Jadi itu betul-betul rata-rata itu organisasi, ORG, atau kalau nggak gitu .ac.uk, langsung milik pemerintah UK, Inggris, atau pemerintah Australia.au, atau pemerintah ya semuanya lah pemerintah yang terkait lah. Misal di Inggris ya UK, di Australia ya AU begitu teman-teman. Oke lanjut. Oke. Untuk oten-oten yang mau gabung, yang mau diskusi silahkan. Yang berani-berani aja Ten ya, yang nggak berani jangan. Saya katakan kepada oten-oten yang punya nyali dan yang punya otak plus akal, jangan lupa jangan hanya punya otak nggak punya akal ya teman-teman ya, naik ke sini. Kalau yang nggak punya otak dan nggak punya akal, saya sarankan jangan naik ke sini, jangan. Ini room tidak dibuat untuk orang yang nggak berakal. Room ini dibuat untuk orang-orang yang mencerdaskan anak bangsa sesuai dengan amanat undang-undang kita.
Itu. Udah tutup. Ini boleh tanya Bang Ardiansa, kenapa kitab Injil yang asli sekarang? Gimana maksud pertanyaannya ini? Boleh Bang Matahari 1000, boleh Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk oten-oten silahkan. Jangan lupa ya, jangan lupa dibawa otaknya. Aku mau nanya sama Bang Ardi, boleh? Boleh, aku juga mau jawab. Boleh nggak aku jawab sekarang? Boleh nggak? Oh enggak, pertanyaannya selesaikan dulu. Oh gitu, bilang Baik. dong. Kenapa nggak bilang dari tadi? Ayo. Ya, aku mau tanya gini, ini seandainya ya, Bang Ardi kan jadi presiden nih, ya kan? Apa mungkin Bang Ardi membuat anaknya Bang Ardi ini kalau kerja ini sebagai tukang sapu jalanan? Apa mungkin? Apa Ini mungkin? seorang presiden, ya. Dia juga nggak mau lah. Anak saya juga nggak mau lah. Meskipun saya nggak nyuruh, anak saya nggak mau. Iya, berarti berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik ya. Iya, Bukan yang lebih baik, bukan lebih lagi. layak dong. Pasti Ah. dong. Oke, apalagi ini ayahnya seorang presiden negara. Nah, ini menyangkut gini, kalau seandainya presiden saja, kalau bisa dia mengharapkan anaknya atau keluarganya ya di lingkup dalam rumahnya mendapatkan sesuatu yang baik. Paham ya, Bang Ardi ya? Ya paham saya, paham. Arahnya kemana saya ngerti saya. Kenapa ini harus menjadi tukang itu gitu loh? Itu maksud saya. Kalau memang ibunya melahirkan ini yang gelarnya tinggi, yang wow, kerajaan di sini sudah dan di surga dengan ini diberikan, kenapa ayahnya jadi seperti itu pekerjaannya, itu maksud saya. Paham ya? Iya. Tapi yang jelas kalau saya jadi presiden, yang pertama saya akan memotivasi anak saya supaya mendapatkan pekerjaan yang layak namun tetap halal. Apa artinya halal? Berarti kalau di dalam konteks halal itu tidak ada sama sekali kaidah-kaidah yang saya lakukan untuk melanggar aturan, betul nggak? Gitu. Betul. Tetap kaidahnya halal, teman-teman. Andai saya jadi presiden, saya nggak akan pernah menggunakan cara-cara yang tidak cara-cara yang melanggar aturan. Saya nggak mau. Misal saya jadi presiden, misal kementerian apa namanya, kementerian apa ya yang menaungi pegawai itu, kementerian apa sih? Atau gini lah, kementerian agraria lah ya. Kerja. Kementerian agraria, misal kementerian agraria, tolong anak saya jadikan pegawai negeri sipil di wilayah Anda dan tolong dikasih jabatan begini. Nggak akan saya lakukan gitu. Nggak akan saya lakukan. Ya, Menteri Dalam Negeri, betul itu. Menteri Dalam Negeri, misal tolong Pak Menteri Dalam Negeri jadikan, nggak akan saya lakukan begitu. Justru saya katakan kamu harus belajar supaya bisa daftar PNS. Misal dia mau jadi PNS, misal kalau dia nggak mau jadi PNS, Pak, saya nggak mau jadi PNS, Pak, saya maunya jadi pengusaha. Oke, saya tanya kepada dia, usaha apa yang kamu lakukan, nak? Ya, apapun yang saya bisa. Coba kembangkan dulu apa yang kamu bisa. Baik, gitu. Jadi setelah dapat, misal dia trading gitu kan, atau ekspor impor, berarti saya dukung itu. Nggak perlu dia jadi pejabat, nggak perlu. Kalau saya presiden nggak perlu, dan saya juga nggak ngurus. Hah? Tapi Bunda, Nepotismenya dihilangkan. tapi Bunda, tapi Bang Ardi, tapi kalau Oten enggak, kalau jadi presiden anaknya dibikin jadi tukang sampah, anaknya dibikin jadi korban gitu loh. Iya, mereka Nggak, bilang itu kalau- kasih kalau- soalnya. Nggak usah ke situ, nanti bahaya itu. Jadi yang penting begini. Yang penting begini, ya usahakan dalam live kita teman-teman betul-betul menjaga ya. Karena apa? Karena kami semua sayang antum semua. Oke, lanjut ya. Jadi kesimpulannya begini. Ardiansah, kau belum merasakan uang banyak gitu kan. Makanya kau ngomong kayak gitu. Kalau kau udah merasakan uang banyak,
Kau nggak mungkin ngomong gitu loh. Uang tuh ya kayak gitu teman-teman. Uang itu sifatnya setelah kita terima keluar dia. Percaya sama saya. Setelah kita terima keluar uang itu. Ayo coba saya tanya kepada teman di sini. Ada nggak teman-teman di sini yang terima uang terus nggak keluar? Saya tanya. Ah, pasti keluar. Habis diterima dilempar lagi kan? Betul nggak? Betul nggak? Habis diterima dilempar lagi, gitu loh. Jadi dunia ini hanya untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari aja teman-teman, bukan untuk apa namanya memuaskan kita dunia akhirat, enggak. Ya kalau bisa, kalau mau dunia akhirat berarti kesimpulannya uangnya harus dimanfaatkan dengan baik, dengan cara yang halal. Jangankan uang korupsi teman-teman, jangankan dengan cara korupsi. Saya sampai detik ini, kapan hari saya beli motor, itu saya nggak mau kredit, tahu nggak kenapa? Tahu nggak kenapa? Saya nggak mau kredit. Tahu nggak kenapa? Kenapa, Cak? Tahu nggak? Apa? Iya, karena Saya nggak mau riba. riba. Saya cash. Saya beli cash motor. Nggak mau saya nyicil-nyicil. Saya nggak mau. Iya. Gitu loh. Nggak mau saya. Jangankan. Kalau duitnya nggak ada gimana dong? Nggak cukup duitnya. Oh, itu Jalan ujian. kaki. Oh, itu Semuanya ujian. sampai cukup. Ujian itu. Pembahasannya adalah selamat menikmati ujian dari Allah. Itu Salam. kata-kata yang tepat. Dan juga selamat berusaha untuk hidup lebih baik. Berarti Allah memberikan kita ujian. Oh, saya nggak mau. Jangankan begitu. Apa namanya ya? Misal saya disuruh nyicil rumah gitu kan. Kita lihat dulu apakah syariah atau tidak. Kalau syariah itu dia nggak. Kalau syariah itu ya. Kalau jadi ngomong gini. nggak usah lah, nggak usah. Intinya jangankan KKN begitu aja saya nggak mau. Udah gitu aja. Lanjut, Ustaz. Afwan, Ustaz. Betul. Jadi kalau kita nyicil riba ya, Ustaz? Look it. Anggapi dong, Ustaz. Enggak semua nyicil riba. Oh, enggak semua. Enggak Nah. semua nyicil riba. Oh, enggak dong. Misal begini. Nah. Misal Bunda Rahma katakanlah Misalnya BTN lah, BTN, ngambil BTN. ya sebentar. BTN kan ada syariahnya juga kan. Misal begini. Bunda Rahma mau ngambil rumah misal. Mau ngambil rumah, datanglah ke BTN syariah gitu kan. Nah, BTN syariah itu begini. Misal saya mau ambil rumah. Oke, rumah di mana? Rumah di situ. Harganya berapa? Misal harganya 300 juta gitu kan. Oke, ya udah. Kalau begitu sertakan alamat lengkap, administrasinya. Oke, baik. Setelah itu pihak bank akan membeli rumah itu. Rumahnya dibeli seharga misal 300 juta. Dijual ke Bunda Rahma seharga 400 juta. Itu bukan riba. Bunda Rahma bayar ke bank nyicil totalnya 400 juta. Itu bukan riba. Karena itu adalah dia beli untungnya bank gitu loh. Itu untung dari bank. Itu syariah. Itu bukan riba. Nggak setiap nyicil riba ya teman-teman. Enggak ya. Cuman saya emang nggak mau punya utang. Itu aja sih. Itu bukan bunga teman-teman. Bukan bunga. Jadi itu. berarti, Bang Ardi, berarti BTN atau rumah-rumah bersubsidi itu kan sudah diambil oleh bank. Berarti bukan riba kan? Ya syariah nggak. Kalau yang nggak syariah ya saya nggak berpendapat. Kalau yang syariah ya enggak. Oh, oke. Gitu. Ya betul nggak Ustadz Miftah? Coba. Betul nggak Ustadz Miftah? Iya, Bang, rata-rata itu Bang konvensional ya, itu terhubung apa namanya ke riba ya, karena pertama lebih dari 2,5%, lebih dari 2,5%. Jadi kalau misalkan syariah itu kan mereka menggunakan akadnya kan jual beli, akadnya itu, maka disebutnya itu kan yang namanya murabahah. Gitu. Aduh. Gitu ya. Ya intinya saya itu berfokusnya saya nggak pengen punya utang teman-teman. Itu fokus saya. Saya nggak pengen punya. Kenapa kok nggak pengen punya utang Mardi? Iyalah. Jangankan mikir bayar utang, mikir ke depan anak mau berapa, uangnya harus berapa, itu aja saya pikir, apalagi utang gitu loh. Saya nggak mau punya utang. Itu aja sih kalau saya ya. Itu kalau saya.
Kalau pinjam uang ke bank terus pakai ini apa namanya, tahu biasa lah kan, pegawai negeri itu kan biasa SK-nya apa nginap di bank gitu, itu riba. Oh, saya nggak tahu kalau itu. Tetap itu kan apa namanya, ribanya kan lebih dari 2,5%. Udah. Oh mama Udah nggak usah bahas itu, kita bahas Oten aja. udah. Tapi bukannya Ustadz, bukannya kalau misalnya pinjam duit terus dibalikin pakai bunga, tetap kan riba. Loh, Kalau beli barang terus jual lagi kan nggak riba, tapi kalau pinjam duit terus dibalikin pakai bunga tetap riba kan? kita bahas Oten aja. Bahas Oten aja. Yuk. Nah ini asbabul wurudnya gini. Oh, jadi ke situ kan. Bukannya tidak boleh mentolatkan Bang orang yang Ardi punya yang hutang. mulai. Bukan berarti kita tidak boleh mentolatkan. Kalau dia muslim itu tetap kita harus ini ya, harus mentolatkan sebagai fardu kifayah. Nah, asbabul wurud daripada hadis itu betapa bahayanya hutang gitu ya. Itu perlu dipahami, makanya pentingnya ilmu mustalahul hadis yang ilman ya. Bukan berarti orang yang berhutang kemudian tidak disolati, bukan. Artinya apa? Kenapa Rasulullah melakukan itu pada waktu itu ada orang yang berhutang, tapi beliau juga tidak melarang sahabatnya itu untuk mensolati. Artinya apa? Rasulullah sedang memberikan pelajaran betapa bahayanya utang. Itu asbabul wurud daripada hadis tersebut. Itu teman-teman. Kan kalau misalkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan Al-Quran itu kan Warahmatullahi wabarakatuh. kalau Al-Quran itu kan asbabun nuzul, kalau hadis itu namanya asbabul wurud gitu. Jadi ada asal usulnya. Tapi baginda Nabi juga tidak melarang di situ, tidak serta-merta melarang, tapi beliau tidak melakukan pada waktu itu karena apa? Betapa bahayanya yang namanya hutang. Gitu teman-teman. Intinya sekarang Oten naik. Ayo Ten, silakan naik. Ya, Itu masalah anu ya. Yang penting Islam dulu lah. Kalau udah Islam enak kok. Kalau di Islam jelas ya, ada asbabun nuzulnya, ada asbabun urutnya. Karena kalau Bible ini nggak ada. Itu bagaimana Bang Andi? Ya intinya begini. Kalau saya katakan begini, misal merujuk kepada para wali-wali dulu ya, Ustaz, para wali-wali dulu ya, misal ya, ini misal ya, merujuk kepada beliau-beliau, Wali Songo itu loh, atau penyebar agama Islam. Oke lah, yang nggak percaya Wali Songo, oke lah, saya sebutnya penyebar agama Islam yang ada di Indonesia. Saya sebutnya itulah ya. Oke. Dulu para penyebar agama Islam itu biasanya ada yang sepakat dengan cara mengganti ritual-ritual agama terdahulu, yaitu agama nenek moyang Hindu, menggantinya dengan ritual agama Islam, kan begitu kan? Sehingga misal gini, pada saat penyebaran agama Islam dulu kan banyak Hindunya, Ustaz, betul nggak Ustaz? Betul nggak? Animisme, dinamisme. Hindu. Nah, ada yang dinamisme, animisme, penyembahan kepada roh-roh dan penyembahan dan agama Hindu ya intinya kan. Hindu Buddha lah, dan juga agama yang lain-lain, keyakinan yang lain. Nah, kemudian para kiai-kiai, para ulama-ulama yang membawa agama Islam ke tanah Indonesia ini menyebarkan dengan cara masing-masing. Ada yang dengan cara menggabungkan atau mengganti ritual-ritual mereka yang saat itu, misal gini, ritual ritual misal di dalam agama terdahulu itu ada ritual ini, Ustadz Miftah, 7 harian misal kan ya, misal 7 harian. Nah, 7 harian atau selamatan 100 hari, 7 bulan atau 1000 hari ya, itu dulu kan mereka menggunakan bahasa-bahasa di agama mereka yang terdahulu gitu kan. Nah, oleh para ulama kita itu, nah, daripada mereka tetap Hindu terus matinya tetap, mohon maaf ya, mereka tetap mereka tetap
non Islam matinya tetap non Islam gitu kan, atau tetap kufur gitu kan, matinya tetap kufur, daripada mereka tetap kufur, mending ini saya masukkan di sini, mereka masuk Islam, mereka masih tetap bisa 7 harian gitu loh. Mereka masih tetap bisa 7 harian, tapi dengan apa? Dengan kalimat-kalimat untuk mengesahkan Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mereka mikirnya begitu. Ada yang sepakat dengan itu, ada yang nggak sepakat juga. Kan begitu Ustaz Miftah. Tetapi kedua-duanya, mungkin yang ini berpikirnya begini. Andai pun salah, andai pun saya menyebarkan agama ini salah, minimal orang-orang itu mau masuk Islam. Andai pun mereka berdosa tetapi mereka Islam. Begitu loh Ustaz Miftah. Paham nggak Mas ya? Gitu. Mereka tetap Islam. Begitu. Jadi andai pun berdosa, andai pun salah menurut Allah kelak, andai pun itu salah, tapi mereka Islam, artinya alhamdulillah selamat. Begitu. Itu teman-teman ya. Yang penting menyembah Allah, kemudian percaya kepada Rasulullah dan para nabi-nabi, kemudian percaya kepada Allah, percaya kepada Al-Quran sebagai kitabullah, dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Begitu. Jadi ya, tapi nggak boleh dicampur antara yang hak dan yang batil. Betul Bang Kaum Duafa, saya sepakat itu. Yang hak dan yang batil nggak boleh dicampur. Melihat sisi mudorotnya, lebih mudarat mana? Coba saya tanya Bang Kaum Duafa, lebih mudarat mana? Mereka tidak mencampurkan yang hak dan yang batil, tetapi mereka mati dalam keadaan kufur, atau mereka mencampurkan yang hak dan yang batil, tapi mereka mati dalam keadaan Islam. Pilih yang mana? 2 perbandingan itu. Betul memang. Itu ya. Aduh, inilah lagi Rames. Rames ini gimana? Silakan Ustaz Miftah, ada pasien. Pagi, saya naik dengar tausiahnya. Mau bertanya. Kan tugasmu cuma bertanya, nggak mau ditanya, betul nggak? Sekarang saya tanya kepada Anda, berani nggak? Berani nggak saya tanya? Berani nggak? Aduh, dari berani sebelah ditanya sampai ke sini ditanya ke mana-mana. Enggak. Tadi kamu bertanya kepada saya tadi. Tadi kamu bertanya kepada saya. Kapan? Kemarin. Baru naik. Kemarin? Enggak, saya enggak ada. Saya kemarin ada. Alah. Tahu saya. Kemarin tadi malam ada. Ada. Orang saya sama Bang Suma dengan ini siapa itu? Sama siapa? Bang Suma sama siapa? Ya sudah. Sekarang temanya adalah sekarang temanya adalah yang mau yang ringan atau yang berat? Saya tanya. Mau yang ringan atau yang berat? Ngobrol santai aja, gimana kabarnya? Iya, mau yang ringan atau yang berat temanya? Langsung aja temanya. Ustaz Miftah mau sama beliau, Ustaz? Lanjut aja. Enggak, kalau Bang Ical mau sama beliau. Karena perasaan saya nggak enak, Ustaz. Rasanya Bang Ardi nggak enak, saya juga nggak enak. Iya. Saya nggak enak nih. Nggak, tausiah aja, nggak usah. Jangan botol gitu loh. Makanya saya nggak mau. Makanya susah dijawab pertanyaan yang berat atau yang ringan. Semuanya berat bagi dia Bang Ardi. Ya kamu Ustaz, yang ringan aja, kasih yang ringan, kasihan. Iya. Oke, baik. Kalau begitu begini deh. Kita diskusi. Nanti pakai prolog ya. Anda silakan prolog, saya juga akan prolog. Silakan yang simple aja. Siapa Tuhan yang benar? Silakan prolog Anda 2 menit. Silakan. Prolog ya. Tahu prolog kan? Kalau nggak tahu saya close cam loh. Saya males ngomong kalau Anda nggak ngerti prolog. Silakan prolog. 2 menit. Siapa Tuhan yang benar? Silakan. Oke. Tuhan yang benar adalah Tuhan sang hidup ya, Tuhan yang hidup. Ya. Tuhan yang penuh kasih, dan kasihnya bukan hanya tapi dinyatakan ya. Tuhan yang nyata, bukan hanya sekedar nama ya, karena ada banyak Tuhan yang hanya ada nama saja.
Ya. Tuhan itu butuh nyata. Kasihnya nyata, semuanya nyata, dan kasihnya tidak pernah dibatasi. Ya. Oh, saya hanya mengasihi umat ini saja, umat sana tidak. Tidak demikian. Itu Tuhan yang benar. Dan Tuhan itu hanya satu. Satu, tapi satu yang hidup. Ya, satu yang hidup. Nah, kalau satu yang hidup, kita semua orang tahu bahwa sudah pasti yang hidup itu memiliki roh, baru bisa dikatakan hidup. Karena jika kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak pernah kita menemukan yang tidak memiliki roh bisa membuat sesuatu yang bergerak atau menciptakan sesuatu yang memiliki roh. Itu mustahil, saudara, sangat mustahil. Nah, jadi bagi saya Tuhan itu harus lebih unggul dari manusia. Kalau manusia bisa ingkar janji, tapi Tuhan sebelum janjinya dibuktikan, sebelum jauh hari janji itu dilaksanakan, dia sudah membuktikannya, sehingga tidak perlu ada keraguan di sana. Mungkin demikian dulu. Apa nggak ada dalilnya sama sekali? Nggak ada dalilnya sama sekali yang disebutkan. Ayo Pak, dalil apa yang kau sebutkan? Hah? Oke, suruh sebut dalil ya. Oke. Lo emang ya. prolog nggak pakai dalil? Kalau Anda pernah diskusi, Anda pasti dengar bahwa itu adalah dalil. Apa dalil apa? Ya tunjukkan, Ya, sebutkan dong. Silakan Ustaz. Apa dulu Ustaz? Silakan Ustaz. Cuman pengen ketawa aja. Jangan-jangan gak ngerti prolog deh. Dia nggak ngerti prolog, teman-teman. Dia nggak ngerti prolog. Heran saya ini. Saya sampaikan tuh kan sudah dalil tuh, tinggal disebutkan. Lu Anda minta dalilnya kitab. Saya nggak perlu minta. Ya, saya tinggal Anda yang harus sebutkan aja. Iya, sudah. Saya nggak perlu minta, bro. Saya nggak perlu minta. Saya sebutkan. Anda yang Mas saya harus sebutkan. kasih tahu. Ya, mau saya sebutkan. Ya Anda yang harus kasih tahu. Di dalam surat ini menyebutkan, di dalam surat ini menyebutkan, di dalam Injil ini gitu dong prolog itu. Coba ulangi lagi prolog. Saya kasih waktu 2 menit, ulangi. Paling tidak ada 10 dalil lah yang Anda sebutkan. Paling tidak ada 10 dalil. Kalau cuma 1 dalil, 2 dalil itu bukan diskusi. Paling tidak 10 dalil. 10 dalil paling tidak. Saya masalahnya di sini anak-anak kecil banyak. Ya bukan urusan Dan saya, nanti itu urusanmu. mereka bersuara kan, kasihan nanti kita rungkat. Bukan urusan saya, itu Kan urusanmu itu. Kos-kosan kan jadi. Saya nggak peduli, yang penting kan dalil. ribut. Yang penting dalil, minimal 10 lah, minimal 10, jangan. Oke, saya siapkan dalil ya. Iyalah, ternyata dari tadi belum siap toh. Iya. Saya hafal tapi nggak semuanya. Ya kalau gitu ngomong aja yang hafal dulu, silakan. Ngomong aja yang hafal Ya. dulu, silakan. Di Kejadian 1 ayat 1. Itu bukan kitabmu, bukan kitabmu, itu bukan kitabmu, bukan kitabmu. Yang kitabnya Kristen, itu kan kitabnya orang Yahudi. Yang kitabnya Kristen, itu bukan kitabnya orang Kristen, bukan. Itu kitab saya juga. Ada gimana sih? Oke baik, itu miliknya siapa? Taurat milik siapa? Lo miliknya saya juga. Anda bagaimana? Bukan milik Bani Yakub, bukan. Mau miliknya siapa tetap ada di dalam kitab saya juga saat ini. Dari mana legitimasinya? Loh, ada kan, sekarang ada. Ya legitimasinya dari mana? Emangnya kok dari dulu baru kamu aja yang ya legitimasinya dari mana? Legitimasi dari, dan jangan nggak ngerti legitimasi ini. Ngerti legitimasi nggak? Ngerti. Apa legitimasi? Apa? Ya orang-orang Yahudi sendiri pada saat ada konferensi. Apa legitimasi? Enggak, legitimasi apa? Legitimasi itu apa? Misi ya kan? Ya legitimasi itu apa? Ada konfirmasi nggak? Kok konfirmasi? Legitimasi kok konfirmasi? Itu kan sama yang mengkonfirmasi kan? Beda Dinda. Beda konfirmasi sama legitimasi itu, Bo. Sama aja. Sama coba aja. kau buka di Google ya, legitimasi itu apa? Coba kau buka di Google, KBBI coba. Silakan buka di KBBI apa?
Nggak nyambung, makanya konfirmasi. Konfirmasi itu bukan Enggak, ini legitimasi. sebenarnya mau diskusi apa enggak sih Anda ini? Ya sudah, tunjukkan legitimasinya. Oh, ini Silakan ngomong tunjukkan. legitimasi Tunjukkan apa? legitimasinya. Oke, baik. Tunjukkan legitimasinya bahwasanya Taurat. Buat apa enggak penting, enggak penting. Loh, kok nggak penting? Kitab itu Ya kalau ada di gitu nggak dalam usah ayat. menunjukkan. Ya kalau gitu nggak Itu usah kitab menyebutkan itu kitab. Loh. Kalau gitu nggak usah menyebutkan kitabnya orang Yahudi Oke. kalau gitu. Entar saya buka ya, saya tunjukkan kepada Anda. Kitab itu berada di dalam kitabnya siapa? Apa di Ya saya Al-Quran tahu atau di itu Anda? itu diambil oleh kalian. Saya tahu Sebentar ya, diambil kalian. Sebentar ya. Sebentar. Saya tahu itu diambil kalian. Tahu saya itu dimasukkan Sebentar. oleh kalian. Saya tahu. Tapi legitimasinya ada nggak? Sebentar. Nah, nggak nyambung ini. Aduh, nggak nyambung. Kacau. Bukan diskusi. Gimana ini diskusinya? Ya nggak Nah, ini nyambung. saudara. Anda itu nggak nyambung. Saudara, ini Alkitab ya, kitab saya ya. Ya. Ayo kita Iya, itu buka. dapat Ada dari mana kejadiannya legitimasinya? nggak? Ayo kita buka. Iya, ya. legitimasinya Ada dapat dari kejadian mana? nggak? Ternyata Iya, saudara-saudara. ada. Saya tahu ada. Ya itu Coba Al-Quran legitimasinya kita cari dapat ya. dari mana? Coba kita cari Al-Quran. Ada kejadian nggak? Astagfirullahaladzim. Saya nggak tanya Ada. Al-Quran, bro. Bro bisa diskusi nggak? ya. Kan perasaan saya nggak enak kan? Benar nggak, Bang Ical? Oh, Ustaz nggak Ustaz, ada, gimana ini? saudara. Nggak ada. Nggak ada, Nggak memang di itu sini, bukan nggak kitab di kami kitab. kejadian. Iya. Kejadian Berarti di punya kitab kitabnya saya, orang kan? Yahudi. Nah, ini kitabnya siapa? Baik. Ini Tolong kitabnya bukakan. Ya, tolong bukakan ulangan 33 nomor 4. Bukakan. Ya, bukakan. Ini kitabnya ya, siapa? di situ. Ya, di situ di Alkitab itu tolong bukakan ulangan 33 nomor 4. Silakan bukakan. Bacakan ke saya. Silakan. Loh, Anda yang bawa data, Anda baca lah. Loh itu di situ. Itu kan ada di situ. Ada ulangan nggak di situ? Ada nggak ulangan? Ada nggak kitab ulangan? Loh, Anda baca. Mana ada? Mana? Coba ada nggak kitab ulangan? Ada nggak kitab ulangan? Ada nggak? Ada nggak? Saya bukan pesuruh Anda kok Anda. Enggak, ada nggak kita kitab ulangan? Enggak, ada nggak kitab ulangan? Ada nggak? Ada nggak? Loh, kok diem? Ada nggak kitab ulangan? Ayo. Ah, macet. Nggak ada ya kitab ulangannya? Nggak ada ya? Ini mau diskusi apa gimana? Iya, ada nggak kitab ulangan? Ini pertanyaan saya. Ada nggak kitab ulangan? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Kayaknya. Jangan-jangan nggak ada kitab ulangan? Ayo. Maksudnya ngambil terus dikurangi atau gimana itu maksudnya, Rames? Ngambil terus dikurangi atau gimana? Saya bertanya ini ya, saya bertanya ya. Itu gimana maksudnya? Itu ngambil utuh Ini atau kalau ngambil mau dikurangin? mau diskusi, saudara, kita diskusi aja. Iya, kita Buang-buang diskusi waktu, masa saya naik dari antara tadi, Islam dengan Anda Kristen. bilang mau diskusi. Antara Islam dengan Kristen, bukan Islam dengan Yahudi. Saya sudah menyampaikan ketuhanan saya. Iya, tapi Anda mengatakan dalilnya di Kejadian. Itu kitabnya orang Yahudi. Mau kitabnya orang apa tidak saya mengatakan. Oh ya, saya nggak Itu mau. sudah Saya maunya dari dirubah-rubah. Kristen. Saya nggak mau. Saya kitabnya dari Kristen. Maunya dari Loh. Kristen. Kalau Kan saya ada mau Kristen. pakai gimana? Ada Kristen atau Loh, itu kan Yahudi? dalam Sekarang saya kitab tanya, Anda saya. Kristen atau Yahudi? Sebentar, Kalau Anda kitab Kristen saya atau kan Yahudi? ada. Anda yang tidak mau Loh, itu kitabnya mengakui, Kristen. Anda mau bilang kitab itu Berarti sudah Kejadian kitabnya dirubah-rubah, Kristen. kan? Berarti Anda Kejadian itu kitabnya Kristen. Jangan mengambil data dari sana dong, harusnya. Sebentar, Kan sebentar. udah dirubah-rubah. Kejadian itu kitabnya Kristen atau kitabnya orang Yahudi? Jawab. Yahudi. Yahudi, bukan kitabnya Kristen kan? Tapi di dalam kitab saya juga ada. Nah, itu dapat dari mana itu? Loh, tadi saya sudah tunjukkan loh, fakta loh. Ya, dapat dari mana? Ya, di dalam kitab Anda Nah, ada. faktanya Pertanyaan ada saya, nggak? kok bisa ada itu gimana maksudnya? Kok bisa ada gimana maksudnya? Ya orang dia kitab yang terdahulu. Maksudnya diambil gitu kan? Diambil gitu ya? Enggak, dia kitab yang terdahulu kan? Enggak, maksudnya Kalau diambil anda, gitu kan anda maksudnya? punya kitab yang terdahulu enggak? Anda punya kitab yang Bukan, terdahulu maksudnya nggak? diambil gitu kak? Itu pertanyaan saya. Sudah Itu saya kitabnya jawab, orang sudah Yahudi. saya jawab. Maksudnya Mau gini, diambil kitabnya ke, orang mau Yahudi. Maksud ditempel saya ke, bertanya itu kepada kitab Anda. yang terdahulu. Itu kitabnya orang Yahudi. Itu diambil oleh orang Kristen terus Jadi ditumpuk kita jadi satu yang dengan kemudian kita gitu. tahu diri gitu loh.
Jadi Iya, ini makanya pertanyaan kita- saya, kenapa nggak dijawab? Kenapa nggak Nah, dijawab? kitab yang terdahulu Anda mana? Enggak, saya nggak tanya itu. Saya tanya, Bro, itu kitabnya saya orang tanya Yahudi. lagi, kitab Kok yang bisa terdahulu Anda mana? bisa diskusi nggak, bro? Kalau nggak bisa turun. Loh, ini kan Bisa kita diskusi ya? Kalau diskusi jawab pertanyaan saya. Kalau diskusi, Loh, saya pertanyaan jawab, saya saya jawab. itu kok Kenapa bisa? pertanyaan Iya, saya pertanyaan Anda saya jawab? adalah, itu kok bisa ada di Kenapa dalam kitabnya pertanyaan orang saya Anda Kristen? nggak jawab? Sabar. Jadi akan Yaudah, terasa turun. diskusi kalau Enak perasaanku. Kenapa nggak ada yang mau gitu loh, Bang Ical? Kenapa nggak mau gitu? Kalau modelnya begitu. Ya, kalau makanya kenapa teman-teman saya ya khususnya saya, makanya kenapa khususnya saya itu jarang kalau sama Kristen itu bahas kitabnya orang Yahudi, jarang. Kenapa? Karena bukan kitab mereka, bukan kitab orang Kristen. Oh, saya nggak mau. Di dalam Yesaya, di dalam Kejadian, di dalam Keluaran, di dalam nggak mau saya. Itu bukan kitabnya orang Kristen, teman-teman. Sekali lagi, bukan kitabnya orang Kristen. Itu kitabnya orang Yahudi, orang Bani Israel. Ya, ada yang naik ini. Bang Silakan, Bang Ical. Hafiz sekali ya. Bang Hafiz sekali. Selamat pagi, siang dan sore, Muslim atau oten Bang? Bang HP. Wah, bisu ini. Halo Bang HP. Bang HP. Oh, kayaknya salah pencet ini. Kita turunkan aja ya. Oke. Lanjut Bang Adi. Ya lanjut aja Bang Ical. Ada Pak. Oh, ini ada loh. Halo Pak Nabut, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Salam. Masya Allah. Sehat Pak pagi ini. Cuma mau ketawa aja tadi tuh. Mantap. Menunggu ada hujan. Iya, siap Pak. Ya jadi kalau saya khususnya Pak Nabut, saya khususnya itu memang kalau yang lain mungkin boleh lah ya. Kalau saya khususnya, saya nggak mau lari ke kitabnya orang Bani Israel, teman-teman. Kalau saya maunya fokus di perjanjian baru, yaitu kitab mereka, kitab orang Kristen. Oke, kita bahas di situ gitu loh. Kalau lari ke perjanjian lama, yang dikatakan dia perjanjian lama gitu kan, kitabnya orang-orang Bani Israel, terus mereka anggap, oh ini kitab kami. Ya kalau begitu, kalian juga nggak boleh makan babi dong. Oh enggak, itu kan Yesus sudah menggenapinya. Jadi kalau udah digenapi Yesus, ya udah semuanya di perjanjian lama itu ya cuman tinggal cerita aja. Enggak bisa gitu dong. Enggak bisa gitu dong. Tambah semangat ini, Pak Dokter. Iya. Siap. Doa aja, Pak Dokter. Makasih banyak, host. Siap, Manabut, Matur suwun. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Yesus adalah Tuhan. Ya naik, buktikan ke saya kalau Yesus adalah Tuhan. Silakan. Wah, ini lagi yang naik. itu Bang Ardian, kita diskusi nggak caci maki, nggak ngomong kasar, Nggak ada caci maki, tapi Anda nggak jawab pertanyaan nggak saya. menghujat Kodiki. Coba satu-satu, coba kita satu-satu ya. Coba satu-satu. Setelah saya bertanya, Anda silakan bertanya satu-satu biar enak ya kan. Coba. Oke. Silakan jawab pertanyaan saya. Tolong tunjukkan kepada saya legitimasi dari orang-orang Bani Israel, dari Musa. Itu kan kitab itu kan Taurat kan Musa ya kan. Tolong tunjukkan legitimasi di mana Musa mengizinkan kitabnya orang Bani Israel pada saat itu, kitabnya yang diterima oleh Musa itu digunakan oleh orang Kristen. Di mana itu tertulis? Boleh digunakan oleh orang Kristen, di mana tertulis itu? Boleh digunakan ya. Iya, silakan. Tapi saya cari datanya dulu ya, Pak Ustaz. Iya, silakan cari. Setelah Anda jawab dengan data, saya tanggapi, baru silakan Anda nanti bertanya. Tapi dijawab dulu ya. Oke. Siap. Yang nyambung ya.
Oh iya. Nah, Tapi saya juga kalau bisa tentang- tunjukkan, tapi saya juga bisa tunjukkan bahwasanya saya bisa tunjukkan ada data, ada dalil yang mengatakan bahwasanya hukum Taurat dan Taurat itu adalah suatu milik bagi Ya. jemaah Yakub, milik jemaah Yakub. Saya bisa tunjukkan itu nanti. Iya. Milik jemaah Yakub. Sekarang kalau saya punya mobil, Bang. Sekarang kalau saya punya mobil milik jemaah Yakub. Oke lah, milik jemaah. Kalau milik saya berarti mobil siapa, Bang? Milik saya mobil siapa berarti? Jawab Bang? kayak gitu kok susah banget. Iya, kok sulit dia? Saya punya mobil. Mobil ini milik saya. Pertanyaan saya simple. Kalau mobil ini milik saya, berarti milik siapa? Simple kan, Pak? Betul nggak? Jadi pertanyaanmu hanya cuma itu, nggak ada lagi. Sebentar. Kalau nggak ada lagi saya jawab ini. Sebentar. Mobil itu kalau milik saya kan menganalogikan. Nanti kita balik ya. Saya menganalogikan. Kalau saya punya mobil, mobil ini milik saya. Pertanyaan simple. Kalau mobil ini milik saya, berarti milik siapa? Milik Anda, sudah saya jawab. Boleh nggak Sekarang Anda saya miliki? bertanya. Boleh nggak Saya sebentar. bertanya, Boleh nggak Anda sekarang miliki? saya bertanya sama Sebentar. Boleh nggak mobil Masih saya ada ini? pertanyaan lagi. Sabar. Boleh Sesuai nggak nggak mobil dengan saya omongan Anda ini? tadi? Sabar. Ya ini analogi dulu. Boleh nggak mobil milik saya? Boleh nggak kasih mobil waktu milik saya dari ini tadi. Anda milikin? Sabar, dengarkan. Boleh nggak mobil milik saya ini Anda miliki? Boleh nggak? Boleh nggak? Kalau Anda yang kasih saya, Loh, enggak, saya nggak kasih. Itu milik saya. Itu saya nggak kasih. Itu milik saya itu. Milik saya. Milik saya artinya ya punya saya gitu loh. Nggak saya kasih. Boleh nggak Anda miliki tiba-tiba? kalau Anda kasih saya pinjam. Loh, saya atau bilang saya nggak kasih. Apa? Gimana? Loh, itu milik saya artinya apa? Saya nggak kasih ke siapa-siapa. Yang namanya milik saya tuh saya nggak kasih gitu loh. Kalau sudah saya kasih berarti bukan milik saya itu namanya. Ini milik saya berarti saya nggak kasih gitu loh. Pertanyaan saya, kalau milik saya nggak kasih itu milik, boleh nggak Anda milikin? Udah Boleh saya nggak Anda jawab miliki? tadi. Boleh nggak Anda milikin? Ya udah gini, kamu tunjukkan saja. Boleh atau tidak Anda di mana miliki? datanya Boleh atau tidak Anda miliki? Sebentar. bahwa Boleh Kristen atau tidak boleh menggunakan kitab Taurat. Mana Ya, kau datang? turun. Silakan Bang Betko Simar Mata, silakan, Bro. Yesus Tuhan katanya kan? Iya. Halo. Kata siapa? Shalom. Ya, kata siapa, Bang? Ya. Oke. Silakan. Bapak pendeta bukan, Pak? Bukan. Waduh, saya harap pendeta, Pak. Ya udahlah, nggak apa-apa, silakan. Nggak apa-apa, silakan. Asal bisa berdiskusi dengan baik, saya respect kepada Bapak. Silakan. Ya, kiranya Tuhan memberikan pencerahan bagi setiap kita ya. Ya, silakan. Iya. Tadi sih saya tertarik tuh untuk pembahasan tentang Yesus adalah Tuhan. Ya memang dalam iman kekristenan ya, dan itu juga tersaji dari dasar Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi itu yang kita percaya ya. Kalian kan punya kepercayaan sendiri ya bahwa kalian mempercayai Allah dan juga Muhammad ya. Jadi masing-masing kita punya dasar daripada iman. Dasar ya. Dasar itu ya. Itu sih yang kita miliki ya. Baik. Jadi kalau misalnya dicoba dipatahkan dengan argumen-argumen atau klaim-klaim tertentu, ya tentunya ya jadi ribut jadinya. Iya. Ini minta tolong nanti saya ngobrol sama Bro Ardi nih ya. Iya, siap. Aman. Karena jadi begini. Kalau rame-rame gini suka bikin puyeng. Oh, aman. Kalau kita umat Islam di sini aman kalau di sini. Saya nggak perlu bilang, mereka semua udah ngerti kok, tenang aja. Kecuali kalau yang naik kadang diskusi juga kata-kata hujat atau kata-kata nggak ada di sini, Bang. Kata-kata Apakah mati. Anda mendengar dari saya kata hujatan dari tadi di bawah? Mendengar nggak dari saya? Mendengar nggak?
Saya nggak ada sih, nggak ada. Oh, ya Saya sudah. juga baru nongol. Jadi saya baik. ngikutin sebentar Ya. aja. Baik, kita bahas sekarang. Anda katakan itu dasar ya, dasar beriman. Saya nggak bahas imannya ya. Kita bahas dasar berimannya. Karena kalau iman kita bahas nggak selesai itu. Anda beriman Iya. kepada Yesus, saya beriman kepada Allah. Terus mau ngapain? Iya, maka itu. Ya sudah kan? Karena Nah, iman, oke. karena iman memiliki objek kan. Iya. Betul Saya nggak? nggak bahas imannya. Saya nggak bahas imannya. Yang saya bahas adalah dasar beriman. Oke? Dasar iman. Dasar iman. Dasar iman itu Dasar apa? iman. Dasar iman saya adalah kitab suci. Kalau dasar Betul. iman Anda apa? Alkitab ya tentunya ya. Sama-sama kan? Iya. Oke, baik. Jadi- Nah, itu yang jadi- kita bahas di sini. Itu yang Iya, kita bahas. jadi- Nah, sekarang Bro Ferdi sekarang punya begini. dasarnya sendiri dan kami punya Ya, dasarnya betul. sendiri tentunya. Betul, betul. Sekarang Ya. begini, kita bahas sekarang. Tolong apa namanya? Pertanyaannya biasanya ini sih klise. Biasanya nunjukin di mana Yesus adalah Tuhan. Lo enggak. Bukan itu pertanyaan saya. Karena tadi Bukan. saya sempat dengar sih begitu waktu. Iya, tapi pertanyaan saya bukan itu. Pembahasannya suka begitu. Iya, oke, sebentar. Pertanyaannya. Abang dengarkan saya bisa Iya, gantian silakan. dong. Ya kan saya, Iya, saya iya. coba kasih komentar ya, gitu tentang pembahasan kalian. Bahwa Iya, iya, biasanya iya. pembahasannya biasanya pertanyaan tentang itu dan ketika Baik. dikasih jawab juga suka bisa dengar tapi nggak mau terima begitu. Ya, Nah, jadi- makanya kita bahas sekarang. Oke, ya, namanya diskusi kan nggak apa-apa, nggak sepakat. Iya, Ya kan? Saya beriman kepada Allah, Anda beriman kepada Yesus. Itu urusan Anda, ini urusan saya. Terus ngapain? Iya. Itu iman. Saya nggak bahas iman di sini. Yang kita bahas bukan iman. Yang kita bahas adalah dasar iman. Dasarnya. Terus yang Nah, mau oke, yang mau dikonter maksudnya dasarnya itu. Iya, sabar. Ya, sabar ya. Sekarang saya tanya kepada Anda. Anda katakan Yesus Tuhan. Anda kata siapa? Silakan. Kata Alkitab siapa dong. Anda? Hah? Alkitab. Kata kitab suci. Iya, Alkitab lah. Oke. Itu sebutnya Alkitab. Baik. Oke, Alkitab ya. Oke, Bible ya, betul ya? Alkitab ya. Oh, bukan Bible. Bible itu bahasa Inggris ya? Oh, sama aja. Tapi intinya sama aja kan? Alkitab kan dalam bahasa Bible kan dalam bahasa Inggris, Bro. Ya, Kita sebutnya dalam bahasa Indonesia aja, Alkitab. Kita menyebutnya Oke. Alkitab. Oke lah, saya ngalah lah, biar diskusinya lancar lah. Alkitab itu kan bahasa Arab sebenarnya kan, bukan bahasa Indonesia. Bahasa Arab Iya, sebenarnya ya. bahasa Arab. Tapi kenapa rupanya Tapi kalau bahasa mau Arab? jujur, Kan kalau mau bahasa Arab jujur, nggak diciptakan oleh Islam. Betul loh, nggak? karena satu-satunya dokumen yang memuat tertulis Alkitab itu dengarkan dong. Satu-satunya dokumen yang memuat kata Alkitab itu hanya di Quran. Satu-satunya dokumen yang memuat original teksnya Alkitab itu hanya di Quran. Dokumen ya. Satu-satunya dokumen. Tapi Ya, itu dokumen bahasa Arab di kan dalam memang? di dalam kitab sabar. Iya, sabar. Ya makanya saya katakan satu-satunya dokumen nggak usah itu sampai ke dokumen. Tapi kalau kita konteksnya kepada bahasa itu memang bahasa Arab kan? Iya, Bukan tapi dari Islam yang tertulis di menghasilkan mana? bahasa Arab kan? Jadi maksudnya itu Iya, general tertulis aja. di mana itu? Anda tahu Nggak dari usah. mana kalau Alkitab itu bahasa Arab? Anda tahu dari Nggak mana? usah. Anda tahu dari mana? Anda tahu dari mana kalau Alkitab bahasa Arab? Tahu dari mana? Loh, menurut penjelasan situ gimana? Enggak. Bukankah itu memang- Pertanyaan saya, Anda tahu Tadi- dari mana? Anda tahu dari Tadi mana? diklaim bahwa dokumen tentang Nah, berarti tahu dari dokumen kan? Hah? Kalau nggak ada dokumen, Anda tahu nggak? Saya nggak pelajari tentang masalah dokumen itu ya. Lah ya makanya Tapi itu. coba kembali ke pembahasan tadi. Maksudnya Oke, nggak usah baik lah. Oke lah. Oke, saya sebut Bible ya. Saya Karena sebut itu Biblos bahasa karena yang saya umum. sebut Biblos karena dalam original teks Anda tertulis Biblos, bukan Alkitab. Saya sebut Biblos. Terserahlah Anda mau nyebut apa. Saya sebut Biblos ya. Nah, di dalam Biblos itu sebentar, saya Oke, Anda katakan Yesus Tuhan itu Anda tahu dari mana? Anda katakan, oh tahu dari Biblos kan? Oke, baik. Sekarang tunjukkan kepada saya di dalam Biblos di mana Yesus mengatakan dia Tuhan atau
Atau begini. Di mana murid-murid Yesus, ya sabar. Di mana murid-murid Yesus mengatakan Yesus adalah Tuhan. Di mana murid-murid Yesus? Silakan. Iya, karena ini pertanyaan yang memang sengaja di-create ya untuk supaya secara literal nggak ada gitu ya. Tapi saya berdoa ya supaya Lalu Anda tahu dari mana kalau Yesus Tuhan? Sebentar. Kan Yesus itu semua dirobohkan ya di dalam nama Yesus. Iya, terserah Jadi Anda, gini. itu urusan Anda. Jangan bawa iman Anda ke sini. Enggak, karena saya ngeliat Bro Ardi ini kayaknya mempelajari bahasa Yunani dari tulisannya begitu. Saya bukan hanya mempelajari bahasa Yunani, Bro. Saya pelajari juga manuskrip Anda. Ya, hebat itu, hebat. Ya. Kalau hebat itu, saya sendiri kalau sebagai hebat itu seorang- biasa aja sih menurut saya, biasa aja Ya, nggak hebat juga sih. itu hebat sih. Itu sebuah keunggulan juga bisa mempelajari manuskrip. Tapi tujuan untuk mempelajari manuskrip itu kan bisa berbagai macam motivasi ya. Ya, tujuan saya untuk membuktikan kitab Anda berubah-ubah, itu tujuan saya. Oh iya iya. Ya itu tujuan Anda sih ya, itu motivasi Anda ya. Tapi Ya, itu kan akademis kan? Akademis nggak itu? Akademis nggak? Tapi kita percaya ya bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa ya untuk mengubahkan ya. Jadi ya, itu udah urusan Anda lah gitu ya. Nah, Ya. jadi kembali ke yang Kembali tadi. ke yang tadi aja. Silakan Kembali ke tunjukkan. yang tadi. Ya, itu yang Ya, kita tunjukkan percaya. dalilnya di mana Yesus Tuhan. Silakan. Itu yang kita percaya bahwa dalam Yohanes 1 ayat 1 ya, bahwa pada mulanya adalah firman. Ya. Jadi ini yang kita percaya ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, kalimat daripada Allah itu adalah Allah. Jadi di sini kita belajar ya, yang ini kita pelajari bahwa firman itu menuju kepada Yesus. Dia memang sudah ada sejak kekekalan. Ya, karena pada mulanya adalah firman. Berikutnya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi ini kalimat ayat Alkitab yang sangat terkenal untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Ya. Jadi ini yang kita percaya bahwa firman itu adalah Allah. Ya. Oleh karena itu kita menyebut Yesus adalah Allah. Izin Bang. Kita tidak bahas kepercayaan, Bang. Izin. Sebentar, Bang. Saya tidak membahas mengenai kepercayaan. Saya coba tidak jelasin. bertanya mengenai kepercayaan. Sekali lagi, Sekarang gini. Abang nggak usah mengatakan ini yang kami percaya, ini yang kami percaya. Saya nggak bahas kepercayaan, Bang. Saya membahas mengenai dasar beriman iman, kan? Anda, bukan membahas iman. Kalau membahas kepercayaan artinya membahas iman. Ini saya sedang membahas dasar Anda untuk beriman. Saya bukan bahas imannya. Saya jadi nggak usah mengatakan menurut kepercayaan kami. Saya nggak butuh kepercayaan Anda. Yang saya butuhkan adalah dasar berimannya. Sabar Bang, sabar, dengarkan. Yang saya butuhkan adalah dasar saya belum berimannya. selesai Oke. tadi. Anda Saya belum katakan di selesai Yohanes kasih 1 nomor penjelasan. 1. Anda katakan di Yohanes 1 nomor 1 kan tadi kan? Di mana di situ tertulis Yesus, Bang? Di mana? Yesus itu adalah Di mana Yesus? Firman itu adalah Yesus sendiri. Di mana tertulis itu? Firman Di mana yang tertulis menjadi itu? manusia. Ya, di mana tertulis itu Yesus? Kalau ngomong masalah tertulis, ya memang nggak ada di situ. Ya sudah. Berarti kesimpulannya. Berarti kesimpulannya Anda sedang mengeksegesis. Yesus. Oh, itu menuju kepada Yesus. Iya, firman itu adalah Allah. Firman yang menjadi manusia. Manusia itu Yesus. Pada mulanya adalah firman. Dan itu Ya, menuju firman kepada itu Yesus ya. Firman yang menjadi manusia. Manusia ini Yesus, betul? Manusia ini Yesus. Oke, baik. Firman Saya yang kritisi menjadi- sekarang. Saya pakai firman data yang sekarang. menjadi Baik. manusia. Jangan. Ya. jangan Saya kritisi sekarang ya. Ya, Enggak. pada Oke, mulanya saya nggak adalah akan pelintir. firman. Ya, oke. Saya nggak akan pelintir. Sekarang Jadi saya saya mau akan tanya. buka ayatnya. Sekarang saya Sebentar. mau tanya. Saya kritisi dulu. Loh, kok tanya? Ini dia belum selesai kok. Sabar. Di dalam Yohanes 1:14 Anda katakan kan bahwasanya firman itu telah menjadi manusia. Betul ini ayatnya? Betul? Iya, firman telah menjadi manusia. Emang Oke, betul baik. itu ayatnya. Baik. Saya tidak membawa, saya tidak mengatakan saya percaya enggak. Saya enggak mengatakan itu karena diskusi kita bukan diskusi kepercayaan ya. Diskusi kita diskusi berdasarkan diskusi argumentatif. kepercayaan, jadi Sabar. Ini diskusi argumentatif. kepercayaan itu Loh, mesti ini memiliki diskusi dasar argumentatif. dong.
Sabar, iya sabar dulu. Ini diskusi argumentatif dan juga diskusi menggunakan literasi. Oke, kita cek Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Manusia ini Yesus katanya, teman-teman. Mari kita cek. Kita cek dalam original teksnya. Di sini tertulis apa? Kai hologos sarx egeneto. Sarx ini manusia. Dia katakan manusia. Padahal saat ini bukan manusia, Bang. Saat ini daging, Bang. Iya. Nih. Oke. Saat ini daging, bukan manusia. Kalau manusia itu antropon atau antropos, itu manusia. Dalam original teksnya antropos. Ini bukan manusia, tapi daging ini. Yang betul itu daging, sarx ini. Oke, pertanyaan saya simpel deh. Daging ini daging Yesus bukan? Dalam tubuh manusia dong. Ya, Yesus bukan? Iya. Oke, kalau Yesus kenapa feminim, Bang? Kenapa feminim? Ini loh, kenapa feminim? Saya naon feminim itu nggak mengerti ya, tapi saya nggak mengerti. Saya terus terang dalam. Coba saya tanya, kalau cowok, kalau laki-laki kan maskulin, betul nggak? Coba kita cek ya. Sebentar, kita cek secara bahasa. Kita secara bahasa, Bang. Ya, kita cek maskulin. Maskulin ini adalah bersifat jantan atau bersifat laki-laki. Kalau feminim apa? Feminim. Coba kita cek feminim ini feminin. Ternyata apa? Bersifat perempuan, menyerupai atau seperti perempuan atau mengenai perempuan. Oke, kita cek sekarang. Di dalam original teks Anda di sini tertulis sarx ini daging. Oke lah, kalau Anda katakan daging manusia, oke lah. Ternyata siapa ini? Yesus kata Anda. Kenapa cewek di sini? Saya jangan membantah kalau nggak ada data. Jangan membantah kalau Anda nggak punya data. Sebentar. Anda jangan membantah. Jangan ngomong mulu. Saya juga kasih jawab dong, ya. Ya, silakan. Ya kan? Nah, kalau misalnya ngomong masalah feminim atau maskulin, itu udah ngomong masalah gramatikal pasti dalam bahasa. Ya, dan terus memang gramatikalnya begitu. Gramatikalnya begitu. Makanya Anda kan nggak ngerti. Saya kasih ngerti gitu loh. Tar dulu, jangan diarahkan ke sono-sono gitu. Lo kok jangan diarahkan? Lu ini buktinya feminim kok. Sekarang kita kan pembahasan kepada awal aja tentang masalah Yesus. Lo kalau ini Tuhan. Yesus, sekarang saya tanya kepada Anda, Yesus laki-laki atau perempuan? Saya tanya. Gak usah. Saya tanya kepada Anda. Sebentar. Gak usah. Yesus itu laki-laki atau sabar. Nggak usah tata ya, oke. Sekarang saya tanya kepada Anda. Oke, menurut Anda mungkin di situ lebih expert. Sabar, Ya, Bang, sabar. Sabar, santai dulu, Bang, santai ya. Menurut Anda, Yesus itu gini, kita kembali ke permasalahan di awal. Orang. Udah, kau diem dulu. Kau nggak bisa diajak diskusi, bro. Kau diem, saya mute Anda ya. Sabar ya. Saya tanya kepada Anda. Yesus itu perempuan atau laki-laki? Jawab. Dibuka mute-nya. Mute-nya dibuka. Firman itu adalah Allah. Sekarang saya tanya. Enggak, bukan itu pertanyaan saya. Itu adalah Allah. Pertanyaan saya bukan itu. Saya mute Anda. Saya enggak tanya itu. Saya tanya, Yesus itu perempuan atau laki-laki? Jawab. Dibuka mute-nya, Bang. Yesus laki-laki atau perempuan? Jawab dulu. Itu namanya pemaksaan namanya. Loh, iya ditanya. Ini pertanyaan saya. Yesus perempuan atau laki-laki? Kenapa sulit jawabnya? Kenapa sulit? Dijawab aja. Yesus perempuan atau laki-laki? Jawab. Sulit ya, Ustaz Minto ya? Berat ya? Berat memang berat. Kalau hanya berbasis saya percaya. Saya sengaja kepercayaan Anda nggak ada dasarnya, bro. Nggak ada dasarnya kepercayaan Anda. Nggak ada dasarnya. Kepercayaan Anda nggak ada dasarnya. Kalau ada dasarnya, mari kita bahas dasarnya. Nah, ini yang kita bahas ini bukan kepercayaan. Dasarnya ini. Sekarang saya tanya kepada Anda, tolong jawab. Ya, sekarang tolong jawab pertanyaan saya. Jangan ngomong sendiri. Sekarang tolong jawab pertanyaan saya. Cara-caranya tuh tolong jawab pertanyaan saya. Kalau kayak gitu. Iya, kalau mau elegan jawab pertanyaan saya. Kalau mau elegan, Yesus itu laki-laki atau perempuan? Jawab. Coba saya tanya, jawab dulu. Tanya balik gimana Ustaz Bintang? Jawab dulu dengan jujur gitu. Nanti kan lanjut jawab. Saya kasih jawab bagaimana? Ya udah, sekarang kau jawab. Yesus laki-laki atau perempuan? Jawab. Saya Yesus laki-laki atau jawab perempuan? kalau di mute. Itu aja. Oke, nggak akan saya mute.
Nggak akan kalau saya begitu- mute. Oke, silakan jawab. Yesus laki-laki atau perempuan? Sekarang gini, kalau masalah gramatikal, ya terus terang saya nggak ngerti. Saya nggak tanya sekarang gini. Saya nggak tanya sekarang gini. Pertanyaan saya, Ya, Yesus laki-laki atau perempuan? ampun. Jawab. Masa di mute Laki-laki atau terus? perempuan? Saya nggak Laki-laki masalah. atau perempuan? Saya nggak mute. Saya nggak mute ya. mempermasalahkan Laki-laki atau masalah- perempuan? Saya nggak Laki-laki atau mempermasalahkan perempuan masalah. Yesus itu? Oke, Anda nggak bisa jawab. Anda turun ke bawah. Silakan. Oke, terima kasih. Makasih, nggak bisa jawab. Bisa jawab ya? Nggak bisa jawab. Makanya jangan modal congor, saya katakan, Dinda. Ardiansa. Jangan cuma modal congor. Ardiansa, Anda diskusi Apalah ini lagi nih, nggak bisa diskusi nih. Bang Ical mau nggak sama dia, Bang Ical? Mau? Yang Nah. Nggak usah. Ustadz Miftah mau sama dia? Ustadz Miftah mau? Kalian kalau Ustadz nggak Miftah? mampu jujur aja. Males. Oh malas ya, udah kalau malas kita turunkan aja ya. Oke, nggak ada yang mau sama kau bro di sini bro, nggak ada. Nggak ada yang mau. Giliran ditanya nggak mau, kau aja belum jawab kok. Kau aja belum jawab. Kau aja belum jawab. Gitu kan? Ayo, kau aja belum jawab. Di sini Yesus laki-laki atau perempuan? Tinggal jawab. Laki-laki bro, simple. Tapi kenapa di sini feminim? Iya gampang. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah kenapa di sini feminim? Ayo, kenapa? Kenapa feminim? Ayo. Gimana cara jawabnya? Ya berarti ini bukan untuk Yesus. Karena Yesus laki-laki. Simple. Itu ke situ arahnya. Firman telah menjadi manusia. Beliau bukan untuk Yesus. Gitu ya. Berarti mungkin kalau siang Yesus, kalau malam Yesus. Wah, jangan gitu, Sat. Aduh. Gini ya, yang tadi kan ditekankan Kang Ustadz kan, yang sebenarnya dalam diskusi kayak gini. Yang penting kan kejujuran. Adapun setelah itu masih tetap percaya, itu kan urusan mereka kan. Itu kan yang menjadi poinnya seperti itu dulu kan. Yang penting kejujurannya dulu gitu kan. Kalau memang ada datanya, ada antitesisnya, ada penyangkalannya, silakan. Ya setelah itu misalkan yang benar yang mana tetap masih percaya, itu kan urusan mereka gitu kan ya. Itu yang sebenarnya yang pengen kita harapkan itu dalam diskusi dari teman-teman Kristen itu kan. Yang penting jujur dulu apa adanya dulu. Setelah itu kita juga tidak memaksakan kemudian serta-merta hayo asyhadu kan enggak kan. Tidak serta-merta seperti itu, silakan pikirkan gitu kan. Setelah tahu kebenaran yang ada, fakta yang ada dengan data yang ditampilkan itu, silakan selanjutnya apakah mau untuk apa namanya ini mencerna gitu kan. Silakan gitu loh. Iya. Simple aja sebenarnya ya kan, diakui dulu. Kalau itu memang untuk Yesus, ya sepakat dulu. Di situ perempuan loh, feminim loh di situ loh. Itu. Halo Pak Pendeta, ini Pak Pendeta ini teman. Halo Bang Ardiansa. Ya. Sahabatku yang baik. Gimana abangku? Sehat Bang? Sehat Bang. Ini lagi di luar ini nggak bisa lihat data. Iya nggak apa-apa. Lagi lagi mau berangkat kerja atau gimana ini ceritanya? Wih mantap lah ini. Lagi mau belanja ini. Wih ganteng banget ini. Coba kita besarkan jadi 2 ya. Waduh. Ini banyak yang tanya di bawah Pak Pendeta. Pak Pendeta ini sudah menikah belum? Nah itu loh. Ada yang banyak tanya di bawah nih. Anak saya udah 3, udah nikah 1 anak saya. Udah mau punya cucu sebentar. Wih, padahal masih muda kali loh bapak ini loh. Umurnya berapa kira-kira Bang? 40-an ya? 40-an nggak sih? 40. Iya 45 lah. Salah? Lebih Pak, tambah 15 tahun. Wih, 55? 45 berarti 60. 40 tadi 40 yang tambah 15. Oh 40, 55 ya, 55 ya. Luar biasa lah ini. Iya, awet muda ini bapak ini. Silakan, mungkin Pak Pendeta ada yang mau disampaikan, silakan Pak. Kalau
Bang Ardiansa Pak, Bang Ardiansa 30 lebihan aja. Ya, 40-an ya. Saya 37. Ya, kurang lebih segitu kan, 30, 40, 30 lebih lah. Ya, ini gara-gara hari ini belum saya cukur kumis saya, Pak. Kalau kumis saya cukur ini jadi 28 saya. Iya, ini kemarin baru cukur kumis ini. Iya, Baru cukur kumis. Silakan, Pak. Sukses selalu ya, Bang. Nantilah kita itu ya. Soalnya ini mau belanja dulu ini ke Siap. kemana Oke, ini ya? siap. Tapi Aduh, mantap. mana kameranya? Nah, ini mau ke era. Oh, gitu. Oke. Siap, Pak. Siap. Oke, hati-hati di jalan ya, Pak. Ya dah, saya pamit Hati-hati dulu di ya, jalan. Bang. Siap, Toleransi Bapak. berbeda, kita tetap satu. Siap, Oke. Pak. Siap. Terima kasih. Turunkan, Bang. Ya. Mantap. Hati-hati di jalan, Pak. Hati-hati, awas keblokir akunnya, Pak. Awas keblokir akunnya kalau ditunjukkan gitu. Nah, ditutup aja, Pak. Enggak, ini lagi stop juga tadi kok, bukan jalan. Ini mau masuk market. Turunkan saya, Bang. Oke, siap. Turunkan aja. Siap. Terima kasih, Pak Pendeta. Masya Allah. Iya, mirip Ahok, teman-teman. Mirip Ahok. Rames masih aja di bawah. Ustaz Miftah. Silakan Ustaz Miftah, kajian dulu sebentar, saya capek Ustaz. Atau kalau ada Oten silakan sama Ustaz Miftah. Ukti udah ngantuk belum? Biasanya jam segini beliau ini ini coba saya tanya dulu. Ukti monitor enggak? Monitor. Ya, Ustaz. Udah ngantuk belum? Sebenarnya udah ngantuk sih. Ya udah kalau ngantuk break lah daripada Oh, ya udah close aja kalau gitu. Tapi nggak apa-apa ini. Jangan nggak apa-apa, di close aja. Tapi sebentar, aku mau tutup YouTube dulu bentar ya, bentar. Iya, Bang Kacung. Kasih saya waktu 1 menit. Siap. Jam 4:30 di sini, sebenarnya masih tunggu subuh sih, tapi subuhnya itu jam 7 di sini. Bang Kacung ya, terima kasih ya semuanya yang sudah selalu setia, yang sudah bantu tap-tap layar, yang sudah share-share, posting ulang, yang sudah kasih hadiah, terima kasih. Semoga semuanya menjadi amal jariah untuk kita semua. Itu sebelum ditutup itu blokir dulu itu yang di bawah itu. Yang itu siapa? Atung Janda, blokir dulu itu. Jangan, itu moderator kesayangan aku itu. Please blokir deh, please blokir dulu itu yang satu itu, please. Makasih buat teman-teman yang sudah bantu support ya. Yang bantu Ada Tuhan Oten juga. Ya. Posting ulang. Siap. Ustadz atau Bang Ardi tutup, mau tutup? Ya Ustadz lah, masa saya gimana sih? Udah Ustadz tuh. Siap Ustadz, lanjut Ustadz. Oke, kita tutup dulu ya, kita break dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.